Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang accounting management, dan di sini kami memakai perusahaan BackVG Corporation. Kami terdiri dari 3 anggota, yaitu Angelica, Susanti, dan Vina Fiorentini. Selanjutnya adalah teori base and policy. Sekarang saya akan menjelaskan tentang manajemen biaya strategis. Di sini itu pengambilan keputusan memerlukan informasi. Jadi informasi tentang pelanggan, pemasok, dan desain berbagai produk. Informasi itu harus prospektif dan harus memberikan pemahaman tentang periode dan kegiatan masa depan. Manajemen biaya strategis adalah penggunaan data biaya untuk mengembangkan dan mengidentifikasikan strategi unggul yang membantu menghasilkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah quality of economic order. Terdiri dari, di sini ada formula untuk quality of economic order, yaitu EOQ sama dengan 2 kali P kali D. Itu PD-nya itu ada price sama demand dibagi cost. Dan terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah point booking back atau order point. Itu rumusnya adalah rate kali grace period of use. Dan yang kedua adalah uncertainty demand and point booking back. Itu rumusnya adalah average rate of use kali grace period ditambah inventory safety. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang EOQ dan inventory management. Terus selanjutnya kita juga akan membahas GIP, inventory management. Selanjutnya juga basic characteristic of GIP. Dan selanjutnya lagi akan membahas tentang avoid termination of production and process reliability approach GIP, itu maksudnya just in time. Dan selanjutnya adalah discount and price increase, yaitu purchase GIP versus saving supplies. Dan selanjutnya yang terakhir adalah limitation of GIP. Dan ini selanjutnya tentang activity based management. Terdiri dari beberapa, yaitu ada the two dimensional activity based management model. Selanjutnya adalah ABM, relationship with ABC calculation. Selanjutnya adalah process value analysis. Dan terakhir adalah activity performance measure yang terdiri dari cost value added sama charge value added. Di sini ada rumus yaitu standard quantity dikali standard price. Sedangkan untuk charges value added itu sama dengan adalah actual quality dikurang standard quality dikali standard price. Dan ini selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada CVP analysis atau analisis CVP. Analisis CVP ini itu meneliti interaksi volume penjualan perusahaan, harga, struktur biaya, dan profitabilitas penjualan. Inilah alat yang ampuh dalam membuat keputusan manajerial, termasuk pemasaran, produksi, investasi, dan keputusan keuangan. Selanjutnya ada break-even analysis. Ada 3 metode. Yang pertama itu ada metode equation. Caranya itu adalah profit sama dengan sales dikurang variable expense dikurang fixed expense, atau sales sama dengan variable expense ditambah fixed expense tambah profit. Profit di sini di break-even point ini equal to 0. Yang kedua itu ada contribution margin method. Contribution margin ini memiliki 2 perhitungan. Yang pertama itu break-even point unit sold sama dengan fixed expense dibagi unit contribution margin. Lalu yang keduanya ada break-even point in total sales dollars sama dengan fixed expense dibagi contribution margin ratio. Yang ketiga ada cara operating leverage. Itu ada degree of operating leverage atau DOL sama dengan contribution margin dibagi operating income, atau percentage increase in profit sama dengan DOL dikali percentage in sales. Selanjutnya ada pricing and profitability. Itu ada factors influencing the price of a product, markets, pricing strategies. Lalu yang selanjutnya ada lean manufacturing. Itu lean manufacturing ini adalah metode sistematis untuk menghilangkan limbah dalam sistem manufaktur. Lean juga memperhitungkan limbah yang dihasilkan melalui lapisan penutup dan limbah yang dihasilkan melalui ketidakrataan beban kerja. Yang kedelapan, productivity measurement. Produktivitas biasanya didefinisikan sebagai rasio ukur volume output dengan ukuran volume penggunaan input. Tujuan pengukuran produktivitas adalah untuk melacak perubahan teknis. Teknologi telah dideskripsikan sebagai cara yang saat ini dikenal untuk mengubah sumber daya menjadi keluaran. Selanjutnya, budgeting. Anggaran memberikan tolak ukur untuk membandingkan hasil aktual dan mengembangkan langkah-langkah perbaikan. Memberi manajer persetujuan awal untuk pelaksanaan rencana pengeluaran. Dan memungkinkan para manajer untuk memberikan panduan berwawasan ke depannya kepada investor dan kreditor. Oke, sekarang kita masuk ke transaction dan report. Oke guys, sekarang saya akan menjelaskan tentang jurnal untuk periode pertama, yaitu periode bulan Januari. Yang pertama adalah transaksi nomor 1. Pada tanggal 1 Januari 2020, additional investment from shareholder forecast to 2 miliar, dan draw cash from bank for petty cash to 6 juta. Jadi kita masuk ke jurnalnya, itu adalah petty cash pada cash in bank 6 juta, dan additional investmentnya itu cash in bank pada share capital 2M. Untuk selanjutnya adalah transaksi nomor 2, yaitu pada tanggal 3 Januari 2020, purchase office building 120 juta dan factory building 300 juta dengan cash. Jadi jurnalnya adalah office building pada factory office building 120 juta dan factory building 300 juta pada cash in bank 420 juta. Selanjutnya adalah transaksi nomor 3, yaitu pada tanggal 4 Januari 2020, purchase production machine in cash, yaitu cutting department itu dapat 100 juta, baking department 120 juta, seasoning department 140 juta, packaging department adalah 120 juta. Dan jurnalnya adalah WIP cutting 100 juta. Ini adalah mesin departemen cutting dan mesin
baking. Jadi ini jurnalnya adalah mesin departemen cutting 100 juta, mesin departemen baking 120 juta, mesin departemen seasoning 140 juta, dan mesin departemen packaging 120 juta pada cash in bank 480 juta totalnya. Selanjutnya ada transaksi selanjutnya adalah nomor 4, itu pada tanggal 6 Januari 2020, pay 1 month insurance for building adalah 1.500.000, itu from petty cash. Jadi insurance expense pada petty cash 1.500.000. Selanjutnya purchase 250.000 ounce, itu material carrot 425 juta, dan purchase raw material kini 500 juta, dan raw material seasoning 16 juta from Go Home secara kredit. Jadi jurnalnya adalah material inventory carrot 425 juta, materi inventorial zucchini 15 juta, dan materi inventory seasoning 16 juta. Totalnya masuk ke akun account payable 1525 karena masuk secara kredit. Selanjutnya adalah transaksi nomor 6, yaitu pada tanggal 10 Januari 2020, material requisition itu 250.000 carrot dan 250.000 ounce zucchini itu from the cutting department. Jadi WIP cutting itu pada materi inventory carrot sama zucchini dan masuk ke overhead control. Selanjutnya adalah purchase office supplies pada tanggal 12 Januari 2020 sebesar 1 juta pada dengan menggunakan petty cash. Jadi jurnalnya adalah office supplies pada petty cash 1 juta. Selanjutnya adalah material requisition 2.000 ounce original flavor dan 2.000 ounce cheese flavor from seasoning department. Jadi jurnalnya adalah WIP seasoning pada materi inventory seasoning sama overhead control. Sebesar 600 juta itu dapat dari di sini, dapat dari transaksi sebelumnya. Selanjutnya adalah transaksi nomor 9, yaitu pada tanggal 15 Januari 2020, the production is finished and being transferred to baking department, 2.000 ounce carrot dan 2.000 ounce zucchini from cutting department. Jadi WIP cutting berkurang di kredit dan masuk ke WIP baking sebesar 928.506.250. Selanjutnya transaksi nomor 10, yaitu pada tanggal 16 Januari 2020, pay the purchase transaction made with Go Home pada tanggal 9 Januari itu sebesar 1525 miliar. Jadi account payable pada cash in bank 1525 miliar. Selanjutnya adalah transaksi nomor 11, itu pada tanggal 18 Januari 2020 adalah the production is finished and being transferred for seasoning department itu 2.000 ounce carrot dan 2.000 ounce zucchini from baking department. Jadi WIP seasoning bertambah 928.506.250, sedangkan WIP baking berkurang karena sudah ditransfer ke seasoning. Selanjutnya adalah paid miscellaneous expense 2 juta dengan menggunakan petty cash. Jadi jurnalnya adalah miscellaneous expense pada petty cash sebesar 2 juta. Selanjutnya adalah paid the rental of warehouse itu 2.500.000 dengan menggunakan petty cash. Jadi rent expense pada petty cash 2,5 juta. Selanjutnya adalah the production is finished and being transferred from seasoning department to packaging. Jadi WIP seasoning pun berkurang dan semua masuk ke WIP packaging sebesar 2.030.326.250. Selanjutnya pada tanggal 24 Januari 2020, production completed and transfer to finished good. Jadi finished good inventory bertambah pada WIP packaging sebesar 2.033.226.250. Setelah finish good sudah terjadi, maka jadi penjualan pada tanggal 25 Januari 2020 sebesar 100.000 unit original flavor dan 150.000 cheese flavor kepada PT Diamond City Batam dengan selling price 11.222 per unit dan 12.293 per unit. Jadi jurnalnya adalah account receivable pada sales sebesar 2.966.150.000 pada sales dan COGS pada finished good inventory sebesar 2.330.326.250 dapat dari transaksi sebelumnya. Dan yang terakhir adalah payment from PT Diamond City atas transaksi sebelumnya karena ada penjualan sebesar 1.966.150. Berarti kita menerima ER secara parsial, yaitu cash in bank pada ER. Jadi 1.966.150.000. Cukup untuk jurnal transaksi Januari. Selanjutnya kita masuk ke adjustment. Jadi untuk adjustment kita semua catatnya pada tanggal 31 Januari 2020 yaitu akhir bulan. Jadi di sini dikatakan kalau office supplies on hand itu 5.000. Jurnalnya adalah office supplies expense pada office supplies sebesar 5.000. Dan selanjutnya adalah paid wages on cash sebesar 100 juta. Jadi jurnalnya adalah salary expense pada cash in bank sebesar 100 juta. Selanjutnya adalah office building depreciation sebesar 625.000. Jadi jurnalnya adalah depreciation expense pada akumulasi department depreciation office building sebesar 625.000. Selanjutnya adalah office utilities payable for January is 2.500.000. Jadi kita accrue dulu. Jadinya utilities expense pada utilities payable office sebesar 2.500.000. Selanjutnya di sini dikatakan kalau di sini ada actual overhead cost is following. Utilities payable for factory sebesar 3.480. Di sini kita catat. Sama factory buildingnya ada depreciation juga sebesar 1.250. Dan mesinnya juga mengalami depresiasi. Jadi kita jurnalkan langsung kepada overhead control pada akumulasi depreciation mesin masing-masing. Jadi ini sudah selesai untuk adjustmentnya. Setelah itu kita masuk ke worksheet. Di sini udah dapat
COA COA-nya kita tinggal pindahin transaksi jurnalnya sama adjustment jurnalnya, kita dapat adjusted trial balance. Terus kita udah dapat juga financial performance sama financial position. Di sini pun kita mendapatkan laba sebesar 796,225 juta. Setelah kita bikin worksheet, kita bikin ke closing, journal closing seperti biasa. Kita sekarang buat budgeted data untuk bulan Januari, Februari, Maret, April. Untuk original flavor sama cheese flavor ini angka estimasi penjualan yang kami buat. Selling price untuk original flavornya itu 15.000, cheese flavornya itu 18.000. Terus di sini ada informasi tambahan. Ending inventory should equal 20% of next month sales untuk original flavor sama 10% untuk cheese flavor. Terus kita masuk ke sales budget. Ini terbagi dua, original flavor sama cheese flavor. Tinggal dimasukin sama sales quantity-nya yang tadi di atas yang tabel itu. Terus masukin unit selling price-nya. Sales budget amount ini dapat dari sales quantity kali sama unit selling price. Yang cheese flavor juga gitu caranya. Terus kita masuk ke production budget. Ini unit sales kita masukin angka yang tadi. Terus untuk yang desired ending inventory ini kita bisa dapat dari 20% dikali sama angka yang ada di bulan Februari, sesuai dengan informasi di atas tadi. Terus dapat total needed-nya itu, ini ditotalin, terus dapat unit produce-nya. Caranya sama dari bulan Januari sampai Maret. Terus yang cheese flavor juga caranya sama kayak di atas. Sekarang kita masuk ke direct material purchase budget. Di sini yang pertama itu carat per ounce yang original. Unit produce-nya itu bisa didapat dari production budget yang di unit produce original flavor punya. Terus direct material per unitnya itu 1, production units-nya itu bisa didapat dari unit produce dikali sama direct material per unitnya. Terus total needed-nya itu 215 juga. Baru turun ke unit produce-nya. Baru kita set cost per ounce-nya itu 1.500. Total purchase cost-nya itu didapat dari 215 unit produce ini dikali sama cost per ounce-nya. Itu untuk carat per ounce yang rasa original. Untuk zucchini sama seasoning yang cheese maupun yang original caranya sama. Terus kita masuk ke direct labor budget. Direct labor budget ini unit produce-nya ini didapat dari production budget. Ini production budget punya unit produce yang original flavor sama cheese flavor ditambahin. Baru kita set di sini direct labor per unitnya itu 0,2. Direct labor hour needed-nya itu didapat dari unit produce dikali sama direct labor per unit. Terus cost per direct labor hour-nya itu 1.000. Di sini total direct labor cost-nya itu didapat dari direct labor hour needed dikali sama cost per direct labor hour. Sekarang kita masuk ke overhead budget. Ini semuanya activity yang kita punya. Terus ini cara dapatnya itu angka yang ada di sini dikali sama unit produce yang ada di production budget yang di atas tadi. Semua activity caranya kayak gitu. Semua bulan sama caranya kayak gitu juga. Terus untuk ini tuh datanya ada di cost info G36. Ini variable cost-nya. Semuanya kita pindahin sini. Terus ini dapatnya dari ini dikali sama ini. Setiap bulannya sama. Terus untuk fixed cost-nya juga sama cara pengerjaannya. Kita lanjut ke ending finished good inventory budget. Di DM-nya itu unit cost-nya kita set 2,5 untuk flavor. Terus ini dapat dari cost info-nya. Harga yang kita set tadi 1.700, 2.600. Ini tinggal dikaliin angka ini sama ini. Untuk yang original. Terus kita lanjut ke yang cheese. Yang cheese caranya juga sama. Kita masuk ke cost of goods sold budget. Di sini untuk direct materialnya yang purchase inventory untuk original 1.950 juta. Terus direct labor-nya itu 153.600 juta. Overhead-nya itu 1.677.684 juta. Ini total manufacturing cost-nya dikurangin sama ending inventory-nya, dapat cost of goods sold-nya. Begitu pula juga dengan yang cheese. Terus kita lanjut ke marketing expense budget. Marketing expense budget ini budget unit sales-nya itu 375.000. Unit variable marketing expense-nya itu 15. Total variable marketing expense itu dapat dari budgeted unit sales dikali sama unit variable marketing expense. Terus fixed marketing expense ini salarisnya 5 juta. Total fixed expense dapat dari sini. Total marketing expense itu total variable marketing expense ditambah sama total fixed expense. Oke, sekarang kita masuk ke administrative expense budget. Di sini salarisnya itu 5 juta. Depreciation itu 625.000.
Jadi total administrative expense-nya itu salary tambah depreciation-nya. Terus kita lanjut ke cash budget. Di sini beginning cash balance-nya itu 2M. Terus ini credit sales-nya itu 2M 362.500. Total cash available-nya itu total dari beginning cash balance sama credit sales-nya. Current quarter-nya itu 1M 152 juta. Direct labor-nya itu 96 juta. Overhead-nya 499 435 200. Marketing expense-nya 10 625. Administratif-nya itu 5 juta. Plant and equipment-nya itu 900. Totalnya itu 266 060 200. Minimum cash balance-nya itu 100 juta. Total cash needed-nya itu 2M 763 060 200. Ini income statement-nya, sales-nya itu 24M 750 juta. Dikurangi sama cost of goods sold-nya 5M 192 618 260. Gross margin-nya dari sales dikurangi sama COGS 19 557 381 739. Terus dikurangin sama marketing expense, administrative expense, operating jadi operating income-nya itu 19 498 131 739. Dikurangi sama interest expense, jadi income before income tax. Terus dikurangi sama income tax, jadinya net income-nya 19M 498 131 739. Saya akan menjelaskan tentang analisis. Analisis ini adalah analisis pada periode pertama. Jadi, mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu pada bulan Januari. Laporan keuangan BKFG Corporation periode Januari 2020 dapat dikatakan baik. Jika dilihat dari laporan laba rugi, kinerja perusahaan menunjukkan situasi laba dengan persentase margin laba bersih 36,94%. Perusahaan juga mengendalikan biaya dengan baik sehingga biaya yang dikeluarkan wajar dan sangat wajar. Oke, selanjutnya analisis kedua. Saya akan menganalisis untuk financial statement untuk periode yang kedua, yaitu Februari. Laporan keuangan BKFG Corporation periode Februari 2020 jauh lebih baik daripada periode sebelumnya. Jika dilihat dari laporan laba rugi, kinerja perusahaan menunjukkan selisih laba dengan persentase margin laba bersih sebesar 38,58%, yakni meningkat sebesar 1,64% dari periode sebelumnya. Hal ini karena pada periode sebelumnya perusahaan hanya menerapkan teori biaya berdasarkan aktivitas yang mengubah perhitungan biaya overhead dari aktivitas yang terjadi di perusahaan. Untuk periode kedua ini, perusahaan menggunakan teori manajemen berbasis aktivitas yang mengurangi aktivitas tidak bernilai bagi misi untuk memajukan perusahaan, sehingga biaya setiap kegiatan juga berkurang atau biaya Kaizen.